Laras, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Pemirsa, tahukah Anda bahwa biji durian dapat diolah menjadi bahan makanan dan mengandung nutrisi yang baik? Mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara membuat inovasi mie dari biji durian. Uniknya, mie biji durian ini dikombinasikan dengan andaliman dan bunga telang, pemirsa. Kita lihat ya inovasi para anak muda Kota Medan ini. 5 mahasiswa Universitas Sumatera Utara angkatan 2018, Anissa, Fani, Rizky, Andima, dan Zulfaizal membuat inovasi olahan makanan dari biji durian. Mie bolang, mie biji durian andaliman bunga telang adalah nama produk buatan mereka. Inovasi ini berawal dari keikutsertaan mereka dalam program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan atau PKMK yang diinisiasi oleh Kementerian Ristek Dikti tahun 2019. Kota Medan yang merupakan salah satu sentra durian terbesar di Indonesia juga menghasilkan limbah biji durian yang tidak sedikit. Itulah mengapa Anissa dan teman-temannya ingin bersumbangsi mengatasi permasalahan sampah di Kota Medan lewat produk yang mereka buat. Sejauh ini, beberapa produsen durian di Kota Medan telah menyumbangkan limbah biji durian kepada mereka untuk diolah menjadi mie. Yang kami temukan di beberapa toko atau usaha dari buah durian itu sendiri, yang mana biji duriannya itu hanya menjadi limbah, dibuang begitu saja kemana-mana gitu kan. Jadi dari sini kami coba mencari tahu lagi, kira-kira limbah ini bisa kita apain sih gitu ya kan. Jadi kami coba cari tahu lagi, ternyata biji durian ini mengandung saripati yang cukup tinggi dan kandungan gizinya cukup banyak. Jadi di sini coba kami olah menjadi sebuah produk pangan, yaitu produk pangan mie. Yang mana yang kami ketahui, mie ini sudah menjadi makanan pendamping bagi masyarakat Indonesia itu sendiri kan. Tentu kami buat itu sebagai olahan mie. 4 kg biji durian menghasilkan 2 kg tepung. 1 kg tepung biji durian menghasilkan 12 pek mie. Campuran biji durian bunga telang dan andaliman menjadi perpaduan yang menarik. Bunga telang yang berperan sebagai antioksidan juga digunakan sebagai pewarna alami. Sementara andaliman, bumbu dapur favorit orang Sumatera Utara, menambah cita rasa yang kuat dalam mie bolang. 1 pek mie bolang yang berisi 65 gram mereka jual dengan harga Rp10.000. Tentu kami punya revolusi and upcoming goals mie bolang Medan ini ke depannya gitu ya kan Kak. Yang pertama, tentu kan ini makanan, produk pangan. Yang pertama tuh kami pengen mendaftarkan produk pangan kami ini ke Badan POM Republik Indonesia agar peminat tuh lebih yakin, oh iya nih makanan sehat nih, makanannya oke nih kita konsumsi gitu ya kan. Yang kedua, tentunya kami ingin mendapatkan sertifikasi halal MUI. Dan yang ketiga, kami akan ikut aktif sebagai UMKM baik di dalam kota maupun di luar kota Medan. Dan yang keempat, kami mungkin ini masih pandemi dan masih terhambat ya Kak. Cuman after dari sini, setelah ini kami mau coba mengikuti stand bazar baik di nasional maupun di internasional, sehingga mie bolang Medan ini nggak hanya dikenal oleh masyarakat Indonesia maupun di luar, tetapi juga disukai gitu oleh masyarakat Indonesia maupun di luar. Dosen Departemen Gizi Sumatera Utara, Eti Sudaryati mengungkapkan biji durian mengandung banyak kandungan yang bernilai gizi tinggi bagi tubuh. Ada zat gizi makro yaitu karbohidrat dan protein yang berfungsi sebagai zat tenaga dan pembangun. Kandungan karbohidrat dalam biji durian mencapai 30%. Bahkan setelah dibuat menjadi tepung, kandungan karbohidrat di dalamnya menjadi lebih tinggi yaitu sekitar 70% atau 38 gram. Sementara kandungan protein sebesar 10% atau 2,6 gram. Nah, di samping zat gizi makro itu ada zat gizi mikro yang dikandungnya. Zat gizi mikro itu vitamin dan mineral. Nah, mineralnya yang menonjol itu ada kalsium, ada fosfor, ada kalium, kemudian ada sodium atau natrium, kemudian Fe, besi. Nah, kalau vitamin itu vitamin A, vitamin C, beta karotin, B2, B3.
Nah, itu yang terkandung di dalam biji durian. Jadi sebetulnya dia bisa diolah menjadi makanan karena dia mengandung karbohidrat dan protein itu. Jadi kalau dibuat tepung dia kan patinya banyak gitu. Jadi bisa diolah dari berbagai makanan. Sejauh ini, tim mie Bolang Medan memasarkan produk mereka secara online melalui Instagram. Pandemi COVID-19 tidak menghentikan semangat para pemuda ini untuk melahirkan produk makanan yang tidak hanya unik, namun juga sehat. Untuk meningkatkan minat baca masyarakat, Irwanto, pegiat literasi di Sumatera Utara, mengubah taman bacaan masyarakat di desanya menjadi sebuah kafe baca. Di kafe baca ini, masyarakat dapat membaca buku sambil menyeruput secangkir kopi dan menikmati suasana kafe yang bernuansa pedesaan. Anak-anak yang datang juga dapat bermain permainan tradisional yang sengaja disediakan. Membaca buku sambil duduk santai menikmati suasana malam hari yang hangat, ditemani secangkir kopi, adalah hal yang ditawarkan oleh kafe baca untuk para pengunjungnya. Kafe yang berada di Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang ini, didirikan untuk menarik minat baca masyarakat dengan cara yang lebih kekinian. Irwanto, sang penggagas, merupakan pegiat literasi sekaligus pendiri Sanggar Lingkaran, sebuah lembaga pendidikan non-formal yang fokus pada bidang seni, budaya, dan pendidikan karakter anak. Kafe baca ini ia bangun pada awal tahun 2020 dan buka mulai pukul 4 sore hingga 11 malam. Kita punya TBM sudah dari 2015, Taman Baca Masyarakat. Namun yang mengakses itu masih sangat kecil, dari anak-anak sanggar dan remaja yang ada di sini saja, belum begitu meluas begitu. Kita berpikir gimana melakukan pendekatan yang kekinian. Mereka nyantai datang, tapi mereka juga dapat sajian buku-buku. Walaupun mereka tidak langsung membaca, paling tidak mereka tahu bahwa penting sekali membaca itu begitu. Jadi jangkauannya supaya lebih luas, orang-orang tertanam chip di kepala, oh penting membaca begitu. Seluruh karyawan yang ada di kafe baca merupakan relawan Sanggar Lingkaran. Hebatnya, anak-anak muda ini belajar cara meracik kopi, melayani tamu, dan manajemen bisnis kafe secara mandiri. Karena berpikir relawan yang ada di Sanggar Lingkaran dan pendidikan karakter Lingkaran butuh penghasilan lah atau perputaran finansial. Karena mereka selama jadi relawan itu tidak ada gajinya. Maka kita berpikir bagaimana mereka tetap di sini, tapi juga ada income mereka. Makanya kita buatlah konsep kafe baca, development, tapi juga ada fundraising ya di situ. Sekalian juga itu menjadi sumber dana bagi Sanggar Lingkaran dan program-program yang ada di Sanggar Lingkaran. Suasana kafe yang kental akan nuansa pedesaan semakin terasa dengan adanya permainan tradisional seperti congkak yang dapat dimainkan oleh pengunjung. Selain itu, anak-anak yang datang juga dapat bermain ular tangga karakter di kafe ini. Konsep kafe yang menarik meninggalkan kesan tersendiri bagi para pengunjung, seperti Eva Israyani asal Lubuk Pakam. Dari konsepnya kok ini unik, ada bisa membaca gitu kan. Yaudah kita jelajahin aja gitu. Dikasih kita untuk sambil menunggu menu, membaca buku. Mungkin itu untuk menghilangkan rasa jenuh di sini. Tempatnya oke, boleh lah. Karena ini daerah pedesaan, kita kepengen mengembalikan suasana desa itu. Banyak orang-orang kota ketika mereka sudah agak penat dengan hiruk pikuk di kota, pengen mencari suasana yang adem,
terus pedesaan banget kan, walaupun desa kadang-kadang karena sekarang kan masa transisi ya, desa juga tidak mencerminkan kedesaannya gitu. Jadi kita mau visualisasikan melalui kafe baca. Makanya juga di situ ada spot-spot foto yang ada jaring, kemudian ada tampa, ada tempat penangkap ikan karena memang itu menggambarkan masyarakat di sini. Tampah itu bersawah mereka untuk mengapain padi ya. Kemudian untuk jaring juga mereka di sini juga rata-rata nelayan karena masyarakat pesisir juga gitu. Kafe Baca menawarkan konsep literasi yang unik. Di tengah kemajuan era teknologi, para pegiat literasi berpikir kreatif untuk dapat menarik minat baca seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak muda. Wisata sawah semakin digemari oleh masyarakat kota yang ingin menghilangkan penat dengan menikmati pemandangan hijau sawah. Nah, di Kota Binjai, Sumatera Utara, Anda dapat menikmatinya di wisata sawah lukis yang menawarkan keindahan sawah dan juga spot foto yang menarik. Dengan adanya wisata sawah ini, Kota Binjai yang dulunya tidak memiliki destinasi wisata, kini semakin ramai dikunjungi oleh masyarakat Kota Medan, Langkat, dan sekitarnya. Terinspirasi dari seni melukis sawah asal Jepang bernama Tanbo Art, Ahmadi, pekerja kreatif Kota Binjai, membangun destinasi wisata sawah lukis yang berlokasi di Gang San Asmat, Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Ingin berbeda dengan wisata-wisata sawah yang lain, Ahmadi sengaja memperbanyak spot-spot foto menarik dan instagramable yang banyak dicari oleh para pengunjung, khususnya kaum muda. Menariknya, Ahmadi turut mengajak remaja masjid sekitar dalam proses pembangunan wisata ini dan mengelola lahan parkir. Dengan adanya wisata sawah lukis ini, Binjai yang dulunya hanya menjadi kota yang dilintasi, kini berubah menjadi kota destinasi. Masyarakat respon sangat baik karena tempat ini menjadi ramai dan Binjai menjadi destinasi wisata sekarang. Yang tadinya kan belum ada ya. Sebagai kota kecil, Binjai itu punya posisi yang kota satelit hub-nya untuk orang Medan ke Langkat, ke Aceh gitu ya. Artinya orang bisa ke Binjai hanya dalam hitungan waktu 30 menit saja. Nah, ini menjadi potensi yang cukup menjanjikan ketika disiapkan tempat wisata yang orang bisa mengunjunginya hanya dalam waktu setengah hari. Kita ambil harus ordernya, habis itu kita tukarkan ke kupon. Buka sejak beberapa bulan lalu, wisata sawah lukis tetap menerapkan protokol kesehatan kepada para wisatawan. Dengan tiket masuk Rp18.000, pengunjung juga disuguhi oleh minuman khas sawah lukis yang disajikan dengan gelas bambu. Wisata sawah lukis buka mulai pukul 9 pagi hingga 7 malam di hari kerja. Sementara di akhir pekan, wisata ini buka mulai pukul 7 pagi. Spot foto yang keren dan suasana sawah yang masih asri membuat jumlah pengunjung yang datang dapat mencapai 500 hingga 1.000 pengunjung per hari. Menurut saya sih sawah lukis ini bagus, tempat untuk spot foto bagi kayak anak muda gitu. Orang tua pun juga bisa kan menikmati di atas. Dan ini tempatnya recommended banget sih Kak buat selebgram gitu kan, di Instagram untuk foto-foto shoot gitu. Sangat bagus sih menurut saya, recommended banget gitu bagi kalian yang ingin berkunjung ke sini gitu. Ini pas banget gitu, tempatnya bagus gitu. Kita siapkan sawah lukis, wisata sawah ini untuk mengakomodir orang-orang yang ingin instagramable di sosial media. Tentunya kita terus update, kita terus upgrade supaya pengunjung terus bisa tidak bosan dengan suasana yang ada. Dan kedepannya kita akan terus berinovasi, memperluas titik-titik sawah lukis atau wisata sawah yang ada di sini. Jalannya memang relatif lebih kecil sehingga ketika di hari-hari weekend itu membuat sering terjadi kemacetan ya. Harapan saya untuk pemerintah Kota Binjai dan pemerintah Sumatera Utara mungkin jalan ini bisa sedikit diperlebar bahu jalannya supaya lalu lintasnya bisa lebih lancar.
Terus berinovasi dan berkreativitas adalah kunci penting agar sebuah destinasi wisata dapat berkelanjutan. Kedepan, Ahmadi akan memperluas lokasi sawah lukis ini dan memperbanyak atraksi menarik yang bisa dinikmati oleh wisatawan. Inovasi pemuda dari desa saat ini terus bermunculan. Nah, di Desa Besilam, Bukit Lembasa, Kecamatan Wampu, Langkat, Rido Afandi, seorang pemuda desa berinovasi lewat pertanian hidroponik. Rido juga membuat produk olahan dari sayuran hidroponiknya, seperti es krim dan nugget sayur agar bernilai ekonomi tinggi. Atas dedikasinya, ia dinobatkan sebagai Pemuda Pelopor Sumatera Utara tahun 2020. Di desa melihat pemuda-pemudi yang belum jelas nih kegiatannya, nggak ada kegiatan positif, yang dikenal dengan kenakalan-kenakalan remaja, narkoba, dan lain sebagainya. Jadi saya berinisiatif itu untuk mengumpulkan pemuda desa berkolaborasi membangun negeri lah, khususnya di Desa Besilam, Bukit Lembasa di Kecamatan Wampu sendiri. Jadi saya kumpulkan pemuda-pemudi untuk fokus di budidaya hidroponik, dan alhamdulillah sampai sekarang ini. Berdasarkan data dari Ekoren BKKBN tahun 2018 tentang status desa, Desa Besilam Bukit Lembasa, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat masih dalam kategori desa tertinggal. Dengan indeks desa membangun sebesar 0,5457. Dengan letak demografi desa yang berbukit dan dikelilingi perkebunan, menjadikan mayoritas penduduknya menggantungkan hidup menjadi petani. Inilah yang membuat salah seorang pemuda asal Desa Besilam Bukit Lembasa bernama Rido Afandi tergerak melakukan pengembangan dari sejumlah sektor, salah satunya pertanian. Ia ingin mengubah wajah desanya yang dominan perkebunan menjadi pertanian hidroponik. Berkat usaha dan kerja kerasnya inilah, Rido dinobatkan sebagai Pemuda Pelopor Sumatera Utara tahun 2020. Halo pemirsa Bingkai Sumatera, saya Rido Afandi, Pemuda Pelopor Sumatera Utara tahun 2020. Kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk melihat pengembangan teknologi pertanian hidroponik yang saya lakukan dengan pemuda-pemudi Desa Besilam. Sejak tahun 2017, Rido yang berlatar belakang pendidikan pertanian mulai membuat kebun hidroponik di pekarangan rumahnya. Ia terus belajar dan mengembangkan hidroponiknya bersama pemuda-pemudi desa yang diajak dan dibinanya. Dalam sebulan, ia bisa menghasilkan 150 kg sayur. Namun, Rido belum bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, dikarenakan ia menjual sayur hidroponiknya dengan harga yang cukup murah. Untuk pemanenan, biasanya itu dilakukan setelah tanaman berusia 30 hari. Untuk beberapa jenis tanaman yang kami tanam itu biasanya ada samhong, pakcoy, ada selada merah, selada hijau, dan sebagainya. Kali ini kami memanen ada cakcoy atau biasa disebut caisim juga bisa, ataupun sawi manis. Kami lakukan kemasannya secara mandiri, dan setelah dikemas biasa kami menjualnya kepada pasar-pasar tradisional dan online apabila ada masyarakat setempat yang memesan. Jadi kami antar setiap sampai ke rumah. Setiap memasuki masa panen, Rido membagikan secara gratis sebagian sayur hasil panennya kepada masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan untuk membantu dan memperkenalkan sayur hidroponik kepada penduduk desa.
Rido juga memproduksi olahan panganan dari sayur samhong dan pakcoy, menjadi batagor, nugget, serta es krim. Produksi ini dilakukan Rido dan teman-temannya secara mandiri dan masih menggunakan peralatan manual seadanya. Keberhasilan Rido dalam mengembangkan teknologi pertanian hidroponik serta memberdayakan pemuda-pemudi desanya tidak terlepas dari dukungan pemerintah desa setempat. Dengan tekad memajukan kehidupan warganya, mereka kerap membantu dan mendampingi berbagai kegiatan yang Rido dan teman-temannya lakukan. Kalau kami sangat mendukung sekali kegiatan Rido Apandi ini sebagai pemuda pelopor. Ya, banyak sekali yang bisa dikerjakannya seperti tanaman hidroponik ini. Ya, kami bangga sekali dengan adanya Andi sebagai pemuda pelopor ada di sini. Dukungan kami tetap maju buat Andi ya, tetap semangat kerja kerasnya. Untuk kalau bisa mengajak lagi lah pemuda-pemuda yang lain di desa Basilem ini untuk mengikuti jejaknya seperti itu. Pesan kami untuk Rido semangat terus ya, jangan putus asa. Kerja keras yang bagus, ya ajak adik-adiknya yang lain untuk ikut menjadi pemuda pelopor. Tidak hanya berfokus dalam pengembangan pertanian hidroponiknya saja, Rido juga kerap membagikan pengetahuan dan pengalamannya kepada orang-orang yang ingin belajar tentang hidroponik. Karena ia berkeinginan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dua lagi. Secara tidak langsung, memang sedikit kegiatan yang kami lakukan ini sudah mampulah memberikan kontribusi kepada ekonomi pemuda, walaupun belum banyak. Secara langsung, untuk memberi pelajaran juga kepada adik-adik saya di desa, supaya membuka wawasan mereka bahwasannya walaupun kita tinggal di desa, jangan mau ketinggalan dengan apa yang ada di luar sana. Untuk harapannya, supaya bisa lebih baik lagi dan mampulah untuk mengajak masyarakat secara luas. Kalau saat ini di desa mungkin ya tidak menutup kemungkinan untuk mengajak seluruh pemuda yang ada di Kabupaten Langkat. Semangat dan dedikasi Rido dalam mengembangkan teknologi pertanian hidroponik dan pemberdayaan muda-mudi di desanya dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk terus berinovasi walau tinggal di desa. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Nambela pamit. Tetap jaga diri Anda dengan menjalankan protokol kesehatan dan semangat menebarkan kebaikan. Sampai jumpa.